susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang selalu melindungiku, tak pernah Dia tinggalkan aku sendiri. Sahabat sejati tak pernah kecewakanku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak-kakak Biak pada pertemuan APP Biak yang keempat dengan tema kemuliaan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan aktivitas dan mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita siapkan hati bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang pengasih, terima kasih atas berkat yang selalu Kau berikan pada kami. Ya Yesus, kami mohon, berkati dan lindungilah kami dalam suka maupun duka, agar kami selalu ingat dan percaya akan firman-Mu, sehingga kami dapat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes
dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 9, apakah yang adik-adik ingat? Bersama siapakah Yesus naik ke atas gunung? Ya, Yesus naik ke atas gunung bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu, ketika Yesus berubah rupa dan pakaiannya putih berkilat-kilat, siapakah yang terlihat sedang berbicara dengan Yesus? Ada yang ingat? Ya, dia adalah Musa dan Elia. Lalu, apakah ada yang ingat juga suara apakah yang terdengar oleh mereka ketika awan menutupi mereka? Ada yang ingat? Ya, benar. Suaranya adalah, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Nah, adik-adik, selanjutnya kita melakukan aktivitas dan materi-materi kita pada pertemuan APP Biak yang keempat bersama dengan Kak Endang. Oke adik-adik, untuk penjelasan hari ini, ketika Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke atas gunung, dia mengajak mereka untuk berdoa. Yesus ingin meneguhkan hati muridnya akan penderitaan yang akan ia harus tanggung ya. Pada saat itulah kemuliaan Yesus dinyatakan di depan mereka. Ketika awan menutupi mereka, ada suara yang menyatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Suara dari Allah, Bapa inilah yang menegaskan pada kita semua bahwa Yesus sungguh-sungguh berasal dari Allah. Dan sebagai manusia kita harus mendengarkan dia siapa? Dia Allah. Yesus berubah rupa, pakaiannya putih berkilat-kilat, dan tampak dia berbicara dengan Musa dan Elia. Musa dan Elia adalah tokoh pembebasan bangsa Israel. Musa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, sedangkan Elia ia tokoh pembebasan bangsa Israel yang menyembah berhala. Kehadiran Musa dan Elia juga menjadi salah satu saksi
bahwa Yesus inilah yang akan membebaskan umat manusia dari dosa. Yesus adalah anak Allah sendiri, telah memberikan dirinya kepada manusia agar manusia hidup dalam kemuliaannya, karena semua dosa-dosa kita telah ditanggungnya. Oleh sebab itu, sekarang kita harus memuliakan Dia dan menjadi saksi iman bagi sesama kita, seperti Petrus yang menjadi saksi dari kemuliaan Yesus. Kita dapat memuliakan nama Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Contohnya seperti apa? Meneladani Yesus dengan mendengarkan sabdanya, rajin berdoa, membaca kitab suci, dan juga selalu taat akan peraturan. Salah satunya adalah dengan tetap melaksanakan 3M yang saat ini kita lakukan bersama-sama, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pada saat sekarang hari ini, yaitu masa pandemi. Terima kasih materi hari ini, semoga bermanfaat. Berkah dalam. Bagi adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas. Ada awan yang bisa terdengar suara dari Tuhan. Nah, ini saya buat gambar awan ya, ada warna biru, ada warna pink. Nah, lalu kita tempel keduanya, ya. Kita kasih lem, kita tempel seperti ini. Seperti ini, lalu kita ukur lagi. Nah, panjangnya nih, panjang di sini. Nah, kita gunting tanda. Lalu kita lipat. Nah, lipat duanya. Dua. Setelah itu di sini ada garisnya, kita lipat menurut garis ini. Ini juga kita lipat menurut garis. Setelah itu kita lipat lagi yang ininya. Ini juga kita lipat lagi. Nah, lalu kita tulis ini. Suara Tuhan tadi apa? Nah, di ayat mana? Ini saya sudah tulis. Nah, di Markus 9 ayat 7b. Suaranya seperti apa? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Lalu yang ini kita lipat jadi 2. Kita gunting. Wah, awannya dipotong ya adik-adik ya. Aduh, awannya terputus. Aduh. Lalu dalam tulisan ini kan ada garisnya tadi. Ini kita tempel di garis tadi ya. Nah, ini kita garis tadi ya. Nah, lalu kita lem ini. Nah, yang lipatan ini kita lem. Jadi seperti ini. Tadi kan seperti ini ya, adik-adik ya. Nah, yang dilem yang garis ini aja. Tadi kan ini, terus ditekuk ini. Ini dikasih lem. Lalu garisnya mana ini? Ini garisnya ya. Hati-hati ya, garisnya mana ya? Ini garisnya. Terus ini nyata juga garisnya. Tadi gimana awannya ya?
ini awan di atas Tuhan terdengar suara. Suaranya seperti apa? Kita buka, iya, lalu kita baca bareng-bareng. Markus 9 ayat 7b. Inilah suara Tuhan. Ayo yang keras ya. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Yang kenceng ya, sekali lagi ya. Suara dari awan terdengar suara apa ya? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kreatif hari ini semoga bermanfaat, berkah dalam. Nah, adik-adik, itu tadi adalah kegiatan biak kita pada pertemuan APP biak yang keempat. Adik-adik, perlu kita ingat bahwa Yesus adalah anak Bapa yang kekal, pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus, yang dalam kepenuhan waktu menjadi seperti kita untuk menyelamatkan kita. Nama Yesus berarti Tuhan menyelamatkan. Nah, inilah akhir dari perjumpaan kita pada minggu ini. Sebelum mengakhirinya, alangkah baiknya kita mohon berkat dari Romo terlebih dahulu. Sampai jumpa. Adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Romo berharap bahwa kalian sehat-sehat semua beserta dengan keluarga orang tua. Hari ini kita telah sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak pembina kita. Kita bernyanyi seperti biasa, kita juga berdoa, membaca kitab suci. Kita diajak untuk merenungkan kemuliaan Tuhan. Tuhan yang hadir di dalam kemuliaan-Nya. Kita diajak untuk selalu bersyukur atas rahmat, kasih Tuhan dalam hidup kita. Yuk, kita akhiri sekolah minggu kita ini, kita mohon berkat Tuhan agar kita juga senantiasa boleh menerima rahmat Tuhan dalam hidup kita. Kita juga mohon berkat bagi orang tua kita ya. Kita berdoa bagi seluruh anggota keluarga kita juga. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan orang tua, seluruh keluarga selalu diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Yesus adalah guruku, karena Tuhan Yesus yang mengajari aku bagaimana aku harus mengasihi dan menyayangi sesamaku. Berkah dalam. Halo, namaku Lendra dari Biak Lasem. Yesus bagiku adalah sahabatku, juru selamatku, pelindungku. Dadah, berkat dalam. Halo, nama saya Jennifer dari kelas 3.
Yesus bagi Jennifer adalah sahabatku karena dia selalu ada di setiap saat untukku dan sebagai penghiburku karena menemani dan menghiburku di saat susah dan sedih. Sampai jumpa, terima kasih. Ayo, namaku Seteng dan saya dekat pesan Yesus adalah teman dan sahabatku. Dia selalu ada dan menjagaku. Terima kasih. Saya Rafael, kelas 2 SDK Santa Maria, mau menjawab kuis. Ya, ceria minggu pertama. Jawabannya adalah Yesus adalah penolong dan penyelamat untuk kita semua.